Karena di dalam diri kita ini ada motorik otomatis dalam hal apa saja. Ya. Ketika kita sudah melakukan hal yang sama, ya, sering. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kenapa sih seseorang ketika sudah berselingkuh kok susah sembuh. Nah, ini sebetulnya berlaku untuk semua, baik pria maupun wanita. Tapi bukan berarti susah sembuh, bukan berarti tidak sembuh ya. Banyak juga, atau bahkan ada juga lah ya, orang yang dulunya memang dikenal seorang peselingkuh, namun pada akhir hayatnya semakin menua, dia semakin membaik. Bahkan dia menjadi salah seorang yang sangat mencintai istrinya pada akhirnya ketika dia seorang suami. Begitu pula sebaliknya ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang pertama adalah karena seseorang pada akhirnya ketika sudah terbiasa memang sulit merubah sebuah kebiasaan. Nah, dan kemudian terus terang ya, ketika bicara tentang hal yang demikian itu atau bersifat perselingkuhan, ini adalah hal yang memang paling sulit untuk dihindari. Ya, ini adalah merupakan hal-hal yang terberat. Memang diakui atau tidak, inilah yang mungkin dirasakan oleh kebanyakan orang. Ya, jadi memang sulit merubah atau belum mampu merubah atau bahkan tidak mampu merubah kebiasaan. Yang pertama ini karena itu merupakan ya, sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sebuah kebutuhan emosional. Nah, ketika sudah menganggap sebuah kebutuhan, ini sudah berbeda. Tapi itu tidak semua orang menganggap seperti itu. Ketika sudah punya pasangan, berarti memang kebutuhan secara emosional, khususnya dalam hal seksualitas dan lain sebagainya, tentunya sudah terpenuhi. Namun banyak hal juga ya, nah, yang namanya perselingkuhan ini justru terjadi setelah masing-masing memiliki pasangan. Kalau bukan itu namanya tidak selingkuh ya. Yang kedua, ketika seseorang sudah menciptakan sebuah mindset ya, bahwa menganggap perselingkuhan itu memang hal yang wajar ya, maka ketika seseorang sudah terbiasa, maka sudah terciptalah sebuah mindset dalam diri orang tersebut, maka hal itu juga menjadi salah satu penyebab pada akhirnya sulit untuk sembuh ya. Sekali lagi, sulit untuk sembuh, atau bahkan ada yang tidak bisa sembuh. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak sembuh. Ya, ini juga mungkin sudah sering saya katakan ada yang sembuh, cuman persentasenya sangat kecil. Ya. Lalu yang ketiga, hal yang memang sulit menyembuhkan timbulnya perselingkuhan, ini karena seseorang masih ada yang beranggapan bahwa selingkuh adalah merupakan gaya hidup masa kini. Ya, sebetulnya perselingkuhan memang ada dari dulu. Ada dari dulu, saya yakin, dan itu adalah satu hal yang memang tidak mungkin dihilangkan atau tidak mungkin ditiadakan. Itu tidak mungkin karena itu ada dari masa ke masa. Namun seiring dengan perkembangannya masa, ternyata bisa juga perselingkuhan dianggap sebuah hal yang biasa. Nah, ini bahkan ada yang menganggap bahwa selingkuh adalah bagian dari gaya hidup. Nah, ini kan sulit ketika seseorang atau hal ini sudah menjadi anggapan. Tentunya orang-orang yang memang suka berkecimpung di dunia tersebut. Ya, karena memang sekali lagi godaan di dalam hidup yang paling berat adalah ketika bicara tentang pria dan wanita. Ini adalah bukan hal yang mudah untuk dipraktekkan ya, secara mulut memang gampang diomongin ya. Kita bebas atau bisa bicara apa saja, namun pada faktanya godaan yang terberat adalah wanita. Ya, ini 3 hal yang terberat ya: harta, tahta, dan wanita. Ini satu di antara 3 ini memang cukup berat ya, karena 3 hal ini memiliki kekuatan dorongan yang sama untuk memilikinya. Lalu kemudian yang keempat, ada juga sebagian orang yang beralasan bahwa seseorang berselingkuh demi menjaga keutuhan rumah tangga.
Ini adalah tentunya bukan anggapan yang mudah untuk dicerna, tapi memang itulah adanya, bahwa masih ada orang yang beranggapan bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah karena demi menjaga keutuhan. Ini kan membingungkan, ya. Padahal kalau ketahuan jelas bukan keutuhan, tapi kehancuran, ya. Namun mungkin hal ini tercipta karena mungkin hal ini terucap karena demi kepentingan dirinya, mungkin seperti itu. Jadi ketika kita berpikir tentang seandainya pasangan kita tahu kita berselingkuh, mungkin juga akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Karena sebelum melangkah tentunya harus banyak hal yang menjadi sebuah pertimbangan, ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memang selingkuh. Ini adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau anggap saja menjadi sebuah penyakit, ya. Karena di dalam diri kita ini ada motorik otomatis dalam hal apa saja, ya. Ketika kita sudah melakukan hal yang sama, ya, sering, ya, ini akan timbul dengan sendirinya tanpa harus melakukan hal-hal yang baru lagi. Contoh kita bicara di dalam diri kita ini ada sebuah chip, diibaratkan chip, ya. Ketika kita sudah terbiasa bangun pagi misalnya selama 90 hari berturut-turut, maka untuk hari yang ke-91 dan seterusnya itu sudah tidak butuh dibangunkan, tapi secara otomatis sudah bangun sendiri. Nah, begitu pula pola pikir dalam diri seseorang. Ketika sudah masuk dalam mindset itu tadi, maka memang sulit untuk sembuh. Ini kesimpulannya, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.